Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat-nikmat yang nampak, yang zahir, nikmat sehat, nikmat rizki, dan juga nikmat-nikmat batin, hidup tenang dengan iman yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, dan kita jaga iman tersebut. Salah satunya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, akan bertambah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang, lemah ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi kita sebagai kaum muslimin, selain menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim untuk hadir di majelis ilmu, juga untuk menjaga iman kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi pembahasan yang kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini tentang masalah yang setiap kaum muslimin wajib mengetahuinya, bahkan harus mendahulukan di antara ilmu yang lainnya. Nah, ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan, itu termasuk ilmu yang harus didahulukan sebelum ilmu yang lainnya, sebelum belajar yang lainnya dari ilmu agama, terlebih lagi ilmu dunia. Jangan sampai seseorang bersusah payah, tenaga, pikiran, harta untuk menuntut ilmu dunia sampai meraih gelar, dia tidak tahu tentang ilmu ini, atau bahkan dia mengetahui ilmu agama tentang fikih, tata cara sholat ataupun yang lainnya, dia tidak tahu ilmu ini salah thariqah, salah jalan, salah cara dalam mengedepankan mana yang harus dia dahulukan di antara ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin, yakni ilmu akidah, tentang masalah tauhid. Dan kita masuk pembahasan akhir tentang perantara-perantara yang akan menghantarkan, menjerumuskan seseorang, atau seseorang bisa terjatuh kepada syirik besar. Sehingga kita harus mengetahui, kalau seseorang tidak tahu akan hal ini, kalau dia melakukannya
maka dia lama-kelamaan bisa terjatuh kepada syirik besar, naudzubillah. Dan hal yang dimaksud adalah di antara perantara wasilah yang bisa menghantarkan seseorang kepada syirik besar adalah raf'ul kubur. Yang pertama adalah meninggikan kuburan. Wa tajsisuha, yang kedua adalah mengkicingnya, mengkicing, tahu ya mengkicing ya? Dikasih semen lah, kasih semen. Apik. Keramik, oh iya keramik. Ya enggak mesti keramik ya. Semen, batu bata. Kalau enggak pakai keramik, kebanyakannya keramik. Kemudian yang ketiga, wa israjuha, menerangi. Ya, kasih lampu. Itu juga termasuk. Bahkan kalau kita perhatikan, yang dikasih lampu itu kalau kita lihat di masyarakat bukan hanya itu ya. Ini secara khusus adalah kuburan. Tapi kadang kita melihat ya, ada lampu-lampu di depan rumah itu biasanya ya. Nah, itu di antaranya. Kemudian yang keempat adalah wabina'ul ghurafi fawqaha, membangun ghuraf, yaitu kamar atau kubah ya, di atasnya. Yang selanjutnya yang kelima, wabina'ul masajid alaiha, membangun tempat ibadah, membangun tempat ibadah di atasnya. Kemudian yang keenam, keenam ya, ibadatullahi indaha, beribadah kepada Allah di sampingnya, ya, beribadah kepada Allah di sampingnya. Karena beribadah kepada Allah, umat muslim itu sudah dikasih tempat, yakni apa? Masjid. Secara khusus di masjid. Kalau dia menjadikan tempat ibadah secara khusus di tempat kuburan, tidak disyariatkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan supaya tidak salah paham, ya. Karena banyak kaum muslimin juga yang ketika kita menjelaskan tentang hal ini, mereka mengatakan, oh itu melarang ziarah kubur, oh itu melarang ini. Tidak ya, harus kita tahu apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Karena sebagai kaum muslimin, kita melaksanakan syariat dengan apa yang Rasulullah SAW bawa, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu diantara kandungan beriman kepada Rasul, ya, taat kepada Rasul tersebut. Kemudian apa? Al-iman bima ukhbira, meyakini apa saja yang dikabarkan, ya, selain taat, meyakini yang dikabarkan, dan beramal dengan syariat yang dibawa Rasul tersebut kepada kita, yang diutus, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang akan kita sampaikan berupa larangan-larangan, ya, dari Rasulullah SAW tentang hal ini, dan itu merupakan kewajiban setiap kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini ujian bagi kaum muslimin, apakah dia akan taat kepada nabinya atau taat kepada selainnya. Ujian bagi setiap kaum muslimin, karena setiap manusia itu pasti akan diuji tentang keimanannya, iman kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah,
kita diperintahkan untuk meyakini tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat akan diuji. Iman kepada Rasul juga seperti itu. Ketika datang hadis-hadis, khabar-khabar dari Rasulullah SAW yang sahih, baik perintah ataupun larangan, apakah kita meyakininya? Apakah kita akan taat kepadanya? Dan ini ujian. Sehingga bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk dan menerima kebenaran. Karena menerima kebenaran ada dua, ya, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayatul irsyad apa yang kita sampaikan, setiap kaum muslimin bisa menerima, mendengar hidayatul irsyad, penjelasan dari ustaz. Akan tetapi masih ada satu lagi, hidayatul taufik. Hidayah taufik untuk bisa menerima hal tersebut. Sehingga marilah kita senantiasa memohon, jangan pernah kita merasa wah saya sudah di atas kebenaran, oh saya sudah di atas sunnah. Jangan sampai. Kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW yang dikatakan setiap hari istighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali, dia juga masih tetap memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, berilah tambahan ilmu. Ya, kalau kita setiap hari ya berilah tambahan harta, duit itu ya, lancaran rezeki ini. Tapi yang harus kita jangan lupa adalah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad waradat ahaditsu katsiratun fi nahyi an hadhihi al-umuri kulliha. Akan kita sebutkan ya, beberapa dalil-dalil, hadis-hadis. Ya, di sini disebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan, tentang perkara-perkara yang sudah kita sebutkan, ya, larangan-larangan banyak sekali, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan larangan tentang meninggikan kuburan, menggijingnya, kemudian memberikan penerangan, membangun tempat ibadah di atasnya, atau hanya bangunan, bukan tempat ibadah. Karena bangunan ada dua, kadang dibangun memang spesial untuk ibadah di sampingnya, entah itu sholat, berdoa, atau yang lainnya, atau memang dibangun untuk apa ya, kayak rumah itu ya, sekedar wah biar yang penghuninya itu tidak kepanasan gitu ya, tidak kepanasan. Allah a'lam. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bisa dicatat, dicek nanti ya. Barangkali salah ya, dicek untuk memantapkan hati kita. Nah, apalagi sekarang bawa HP, tinggal suaranya direkam, langsung tanya Mbah Google keluar itu ya. Hadis riwayat Imam Muslim, marawahu Jundub bin Junadah, dari sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya, ya, 5 hari sebelum meninggal dunia. 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW masih berdakwah. Beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah. Nah, ketahuilah ini menunjukkan apa? Penting ya. Kayak iklam. Ketahuilah
Bahwasanya kalau ada kata-kata seperti itu, biasanya yang akan disebutkan adalah sesuatu yang penting, penegasan agar kita sekalian mengetahui. Tidaklah engkau tahu sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattahiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masajid, tempat ibadah. Jadi tidak heran kalau ketika datang kaum muslim, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendakwahkan Islam, banyak di antara kaum muslimin masih ada yang melakukan hal tersebut karena mungkin belum sampai ilmunya kepadanya, dan bahwasanya ternyata hal tersebut adalah di antara sunnah-sunnah atau thariqah cara beribadah orang-orang sebelumnya, sebelum Rasul kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, ya. Makanya mereka dikatakan kaum jahiliyah, kaum yang tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang sebelum kalian, sebelum diutus Rasulullah SAW, mereka itu kalau ada para nabi yang meninggal dunia atau orang soleh, kuburannya dibangun tempat ibadah, dibangun tempat ibadah. Inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Sebenarnya sebagai seorang muslim, kalau dia benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW terhadap apa yang dikabarkan, selama yang dikabarkan tersebut adalah sahih, benar dari beliau, satu dalil saja harusnya kita diterima. Cukup satu dalil, dia meyakini itu dari Rasulullah SAW, tidak ada kata-kata apa, satu lagi, dua lagi, nah, nggak perlu. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut, menjadikan kuburan-kuburan orang saleh, para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Dan kalau kita melihat apabila ada kaum muslimin melakukan hal tersebut, kita semakin tahu ketika dalil ini disampaikan, kita mengetahui hadis ini, ternyata hal-hal tersebut dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sudah ada perbuatan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dengan takkid, ya, dengan penekanan, sesungguhnya ketahuilah orang-orang sebelum kalian, benar-benar dijelaskan orang-orang sebelum kalian, kalau ada para nabi, rasul, orang soleh meninggal dunia, kuburannya dijadikan tempat ibadah. Dan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Rasulullah SAW melarang. Kenapa? Karena syariat kalian adalah syariat yang saya bawa, yang Rasulullah SAW bawa, bukan syariat orang-orang sebelum kalian. Ujian, ya. Ini ujian kepada setiap kaum muslimin. Dia akan taat kepada Rasulnya atau taat kepada yang lainnya. Dalil yang kedua, ya, kalau kurang marem banyak ini, ya, nanti kita sebutkan banyak sekali. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min syirarin nasi
Sesungguhnya manusia yang paling jelek. Nah, ini ya, manusia paling jelek. Oh, kalau kita ditanya siapa manusia paling jelek, ya yang hitam kecil misalnya ya. Ternyata menurut Rasulullah SAW, manusia paling jelek adalah man tudriku sa'ah wa hum ahya'un. Orang yang menjumpai hari kiamat. Ya. Hari kiamat datang, dia menangi. Ya, jangan sampai. Karena itu sejelek-jelek manusia. Nah, orang yang berjumpa dengan hari kiamat adalah orang paling jelek. Dan kita ketahui banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dengan diangkatnya ilmu, diangkatnya Al-Quran, kemaksiatan di mana-mana. Tentunya itu adalah orang paling jelek. Dan yang kedua, wa man yattakhidul qubura masajid. Yang kedua adalah orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Naudzubillah. Coba kita perhatikan hadis ini. Disandingkan dua hal yang sangat jelek. Kalau orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, kan tidak tahu kejelekannya. Tapi disandingkan dengan kejelekan yang kita tahu, yakni apa? Orang yang berjumpa dengan hari kiamat. Menjumpai hari kiamat, bagaimana jeleknya kita tahu semuanya. Sudah tidak ada suara azan, bahkan orang menyebut nama Allah itu tidak ada. Bukan hanya menyebut tulisan. Misalnya di sini ada tulisan, tulisan Al-Quran hilang, diangkat, baik tulisan ataupun lisannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah tidak ada orang taklim, ya, ngaji, tidak ada. Sejelek-jelek manusia. Dan itu disandingkan dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dalil yang ketiga, marawathu ummul mu'minina Aisyatu wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, mereka mengatakan, manuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu hamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah SAW ditutupi wajahnya dengan kain. Fa'idha ketamma biha kasyafaha an wajhihi. Ketika mereka bersedih, ya, mengingat Rasulullah SAW, mereka akan membukanya, melihat, kemudian ditutup lagi. Ketika sedih, ingat lagi, dibuka lagi, kemudian ditutup lagi wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan tersebut, beliau mengatakan, Aisyah dan Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita sekalian, dalam keadaan berduka, bersedih yang sangat, mengingatkan tentang larangan. Beliau mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasara. Kalau dalam ayat ataupun hadis Allah melaknat, itu maknanya apa? Ibadur rahmah, dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang kena laknat Allah, misalnya riba, ya, dalam hartanya, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya, merasakan harta tersebut. Dimakan tidak enak, walaupun beli sate, beli bakso, beli es cendol, dimakan kok tidak enak, padahal saya itu lagi panas, habis olahraga, harusnya nikmat, tidak nikmat, keselak-selak, macam-macam. Mau makan sate tidak enak, dan yang lainnya. Itu namanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak barokah.
maka jauhilah sejauh-jauhnya tentang hal tersebut, hal-hal yang Rasulullah SAW mengancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadhiru mithla ma sana'u, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal tersebut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan bersedih, Aisyah pun masih mengatakan, dan ini bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Dalam keadaan bersedih, beliau masih memperingatkan kepada kaum muslimin, walau dzalika la'abrasu qabrahu, kalau bukan ada larangan itu, niscaya itu saya akan meninggikan kuburan Rasulullah SAW. Kalau bukan karena larangan, Rasulullah SAW melarang meninggikan kuburan, melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, niscaya aku akan meninggikan kuburan Rasulullah SAW. Karena begitu cintanya Aisyah kepada Rasulullah SAW. Tapi karena adanya larangan, tidak akan ditinggikan. Ghaira annahu khasyiya an yattahida masjidan, karena dia khawatir, ya, kuburannya akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang selanjutnya, dalil riwayat Imam Muslim, ma rawahu Abul Hayyaj Al-Asdi rahimahullahu ta'ala, qala li Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj, dan Abul Hayyaj adalah seorang utusan, seorang pembesar, ya, istilahnya ya mungkin utusannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalau sekarang mungkin menteri, ajudan, ya. Beliau mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah aku akan mengutusmu apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Jadi Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang sebagai utusannya ke suatu daerah. Ini kalau sebagai seorang pemimpin kadang diutus. Nah, kamu saya utus, kalau lurah yang utus kamu ke RT 1, RT 2, nah, pengumuman atau apa. Tapi ini dalam hal agama, dakwah. Beliau mengutus Hayyaj untuk ke suatu daerah. Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku. Yakni apa? Allah tada timsalan illa tamastahu. Janganlah engkau tinggalkan timsalan, patung. Kalau kamu ke suatu daerah berjumpa dengan patung-patung, illa tamastahu, jangan engkau pergi dari kampung tersebut kecuali engkau ratakan. Ini khalifah. Jangan sampai ayo ya. Dakwah dengan ilmu. Nah, ini tugasnya pemerintahan yang punya sultan, ya. Tugasnya sultan. Memberantas kemaksiatan, misalnya ya kafe-kafe yang bukan kafe kopi, ya. Kafe jangan identik tidak bagus, ya. Nah, yang maksiat, kafe-kafe maksiat. Tugasnya pemerintahan untuk menertibkannya. Jangan kau tinggalkan timsalan patung-patung kecuali engkau
meratakannya. Wala qabran musrifan illa sawaitahu, dan juga kuburan yang diagungkan, kuburan yang diagungkan melainkan engkau ratakan, diratakan, karena tidak boleh ditinggikan ataupun diagungkan. Dalil yang kelima, marwahu Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyujassisal qabra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkicing kubur. Bahkan sudah misalnya sudah terlanjur. Ya, kalau kita memiliki berhak di situ sebagai ahli waris atau keluarga, kita sudah tahu berbicara kepada keluarga, tidak masalah. Karena itu di bawah hak kita, ya. Kita yang akan ditanya sebagai ahli waris atau keluarganya. Kalau milik orang lain hanya sekedar dakwah, seperti anak sekedar dakwah, ini tidak boleh. Kalau itu di bawah kekuasaan kalian, yang akan ditanya adalah kalian. Kalau anak ditanya sekedar menyampaikan sebagai dai yang mengetahui halal haram, disampaikan. Kecuali di keluarga saya sendiri, ya, di keluarga saya, istri, anak misalnya, saya berhak. Sebagaimana ketika lahir, ya, anak pertama, janin mau tak kubur, ya, subuh sudah ngeduk itu, ya, di belakang rumah. Lah kok dikubur, nggak ditaruh di atas itu, ya. Kan ada yang digantung, ya, saudara anak itu digantung di kendil di atas. Ada lagi yang dikubur di samping gentong dulu, ya, biar adem atau apa, ya, atau macam-macam. Nah, itu ujian di antaranya. Anda bilang, ini kalau ada dosa atau apa, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab kalian atau saya sebagai orang tua? Diam semua, ya, tanggung jawabnya saya lah. Mau berdosa mau apa, yang tanggung jawab saya, karena ini keluarga saya sudah. Tentunya ya dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, ya, seperti itu. Dan jangan memutuskan tali silaturahim hanya sekedar itu. Jangan sampai perkara itu dibawa, harus kita putus hubungan, jangan sampai. Ini yang salah. Kadang suatu masalah dibawa kepada masalah yang lain. Rasulullah SAW melarang mengkicing kubur. Wa ayyauda alaih, dan duduk di atasnya. Nah, bagi kita yang kadang ziarah, ya, mengiringi jenazah, jangan sampai duduk di atas kubur. Nah, wah, apalagi di atasnya ada temboknya, wah, senang dia, ya. Duduk nggak boleh, ya, dilarang. Wa ayyubna alaih, dan membangun di atasnya. Nah, dibangun di atasnya. Rasulullah SAW melarang, ya. Dalam hadis ini 3 hal, ya, melarang dari ayyujassisal qabra, mengkicing kubur, kemudian duduk di atasnya, dan membangun bangunan di atas kuburan. Dan hadis-hadis yang semakna hal tersebut sangat banyak sekali, ya. Bahkan saya mengatakan sampai mencapai hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak dari sahabat, ya. 40 lebih, ya, disebutkan 40 sahabat ke atas yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa makna ittihadul kubur masajid, dan makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah binaul masajid alaiha. Yang pertama adalah membangun tempat ibadah di atasnya. Nah,
Namanya masjid itu tempat ibadah, walaupun hanya untuk berdoa. Jadi jangan dikatakan masjid itu hanya untuk sholat, ya. Pokoknya khusus sebagai tempat ibadah itu namanya masjid. Kemudian termasuk juga wa yadkhulu fi aidan ja'alaha makanan lis-shalah. Menjadikan kubur sebagai masjid maknanya juga adalah sebagai tempat sholat, ya. Kalau tadi sebagai tempat masjid, nah, tempat masjid dibangun, ya, tempat masjid beneran kayak gini, ya, tengah-tengahnya kuburannya Pak Yai misalnya, nah, misalnya setelah sholat kan biar didoakan, nah, itu diantaranya, ya. Walau lam yubna 'alaiha aw bainaha masjidun, walaupun tidak dibangun bangunan. Jadi hanya digunakan sebagai tempat sholat, tidak ada bangunannya. Jadi ada kuburan, tanah, dia gelar sajadah di sampingnya, ya, gelar sajadah di sampingnya, sholat di situ sebagai tempat sholat. Bisa sholat di sampingnya, ada lagi yang sholat menghadapnya kuburan tersebut, bukan menghadap ke arah kiblat. Bisa sholat menghadap kuburan atau sholat di sampingnya walaupun menghadap ke Ka'bah. Itu makna juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Entah masjid utuh seperti ini atau tidak ada bangunannya tapi dia gunakan untuk sholat, baik sholat di atasnya langsung atau di sampingnya, di atasnya atau di sampingnya. Wa yasmalu sujud alal qabri, juga termasuk sujud, ya, di atas kubur. Sujud bukan hanya sholat, cuma sujud. Jadi sujud itu sudah termasuk ibadah, walaupun bukan dalam rangka sholat. Sujud kepada selain Allah tidak boleh. Sujud, ruku tidak boleh, walaupun bukan sholat, ya, walaupun bukan sholat. Wa yasmalu salata ilaihi wa ja'alahu fi qiblatil musalli, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya, sholat menghadap kepada kuburan atau menjadikan kiblat orang yang sholat. Kemudian termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah juga adalah wa yasmalu qasdus shalah wa du'a wa dzikru indahu. Mencakup juga apa? Ya, sholat. Ya, sholat di sampingnya, atau berdoa atau hanya berzikir. Ya, berdoa atau berzikir. Maksudnya doa di sini adalah doaul mas'alah, bukan mendoakan ahli kubur, ya, jangan salah arti nanti, ya. Kalau mendoakan ya boleh, ketika kita ke sana mendoakan di sampingnya boleh. Tapi dari rumah, saya ingin supaya doa saya diterima ini, saya ingin beli sepeda listrik, ya. Kalau tidak dikabul-kabulkan, wah, ke tempatnya kuburannya Syekh Habib atau siapalah yang wali Allah, ya, berdoa di sana, ini tidak boleh, ya. Berdoa atau sholat di sana, ya, atau berzikir, ya, ke sana niatnya berzikir tidak boleh, ya. Ini harus jangan disalahkan arti, ya. Nanti tidak boleh mendoakan orang meninggal dunia, tidak boleh. Nah, ini salah juga, ya. Jadi secara khusus ingin berdoa, doaul masalah, ya, berdoa yang kita inginkan, menganggap di sana itu lebih afdal, ya, daripada di Masjid Al-Muda. Nah, ini salah, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya bi'idznillah ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kita lanjutkan bahwasanya mu'alif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala menjelaskan makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, yakni membangun masjid di atasnya, menjadikan tempat untuk sholat, baik sholat di sampingnya atau sholat menghadap kuburan tersebut, sujud di sampingnya atau sujud kepada kuburan, atau menjadikan sebagai tempat untuk berdoa atau berzikir. Ini termasuk makna menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, karena sholat, zikir, sujud, berdoa ini termasuk ibadah, termasuk ibadah. Ketika dia sholat di tempat tersebut, maka artinya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah, dan ini dilarang. Di antara larangan-larangan hal tersebut akan kita sebutkan di antara dalil-dalilnya. Dalil yang pertama, hadis marahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mursid Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, ain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusallu ilal quburi, janganlah engkau salat menghadap kuburan. Ini larangan salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Jangan duduk di atasnya. Dalil yang kedua, marahu Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'alal quburi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, yakni dibangun di atas kuburan. Larangan di atas kuburan untuk dibangun, baik berupa bangunan ataupun tembok atau yang lainnya. Aw yaquda 'alaiha aw yusalli 'alaiha, atau duduk di atasnya atau sholat di atasnya. Dalil yang selanjutnya, marahu Ibnu Abbas marfu'an, hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ila qabrin, jangan salat menghadap kuburan. Wa la tusallu ala qabrin, dan salat di atas kuburan. Dalil yang selanjutnya, marahu Imam At-Tirmidzi, riwayat oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassisal qubur atau an tujassasal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkicing kuburan, wa ayyuqtada 'alaiha, dan menulis di atasnya telah wafat si fulan bin fulan. Nah, ini juga tidak boleh, ini dalilnya, ya.
Makanya kalau kita lihat semua kuburan di Saudi yang mereka menerapkan syariat Islam, tidak ada tulisannya, ya, tidak ada tulisannya. Dan kalau kita memiliki hak ya terhadap kuburan tersebut, karena kita sebagai ahli waris keluarga bisa mengingatkan. Ini termasuk hal yang dilarang. Terutama secara khusus adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang soleh, ya, para ustaz, para kiai yang mereka mendapat kedudukan di masyarakat. Ini lebih dilarang lagi, ya. Wa ayyubna 'alaiha, dan membangun di atasnya. Wa ayyuwatta'a, dan juga mengeraskan, ya, maksudnya memplester, ya, memplester di atasnya. Ini tidak boleh. Kemudian dalil yang selanjutnya, marahu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Larangan-larangan tersebut, nah, jangan kau lakukan, ya. Semua larangan-larangan yang dilakukan di kuburan jangan kau terapkan di rumah. Rumah tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk sujud, ya, untuk ibadah. Sebagaimana kuburan tidak boleh. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yakni tidak digunakan untuk ibadah. Wala taj'alu qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai idan, perayaan, tempat perayaan Id yang terulang, baik tahunan, bulanan, mingguan, ya, namanya Id itu terulang. Tidak boleh. Yang tidak boleh kuburan siapa? Qabri, kuburan Rasulullah. Dalam hal ini kuburan Rasulullah tidak boleh. La taj'al qabri aidan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai aid yang terulang untuk ibadah, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kuburan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya lebih dilarang lagi. Agar apa? Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menutup pintu-pintu terjadinya maksiat yang lebih besar, yakni asyirkul akbar, syirik besar. Karena ini termasuk wasilah, perantara yang akan menghantarkan seseorang kepada syirik besar. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Kalau kalian mengaku ahlu sunnah, harus menjadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Terutama ketika disebut nama beliau, harus mengucapkan sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentunya sholawat yang disyariatkan. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Banyak-banyak bersolawat, dan sholawat kepada Nabi termasuk wasilah, ya, diterimanya doa.
diterimanya doa. Ya, di awal ingin berdoa, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi. Kemudian baru berdoa. Saidatan hada fi haqqi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini larangan tentang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa afdalu qabrin ala wajhil haq, yang itu merupakan kuburan paling mulia di muka bumi ini, fa kaifa bi qabri ghairihi minal bashar. Bagaimana dengan kuburan manusia yang lainnya? Nah, kuburan Rasulullah SAW tidak boleh dijadikan aidan. La taj'alu qabri aidan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai aidan, tempat perayaan. Kemudian beliau menjelaskan tentang adanya ijma ulama tentang ancaman, ya, tentang larangan-larangan hadis-hadis yang sudah disebutkan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membangun bangunan di atasnya, atau kubah, ya, atau sholat di atasnya, atau sholat menghadapnya. Itu beliau mengatakan itu menjadi kesepakatan para ulama akan haramnya hal tersebut. Kemudian bagaimana ketika kita mendapati masjid yang di dalamnya ada kuburan? Bahkan beliau mengatakan wa ijma'u ala annahu la yajuzu dafa'ul mayyit fil masjid. Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Wa ijma'u ala wujubi izalatil masjid al-mabni 'ala al-qabri, dan mereka sepakat, para ulama sepakat wajibnya menghilangkan masjid yang dibangun di atas kuburan. Tinggal mana dahulu, ya, masjidnya dahulu atau kuburannya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yang tidak boleh, ya. Yang berhak yang awal, yang berhak kuburannya atau masjidnya. Kalau masjid dahulu berarti kuburannya yang dipindah, ya. Kalau kuburan terlebih dahulu maka masjidnya yang harus pindah. Wa ajma'u aidan ala anna dhihabi ila al-quburi biqasdi ta'abudi lillahi ta'ala indaha. Atau para ulama juga sepakat, ya, tentang larangan pergi ke kuburan dengan tujuan untuk ibadah lillahi ta'ala indaha. Tujuannya beribadah. Kalau tujuan ke kuburan apa? Ziarah. Litadzkiratil maut, untuk mengingatkan kematian. Ini yang disyariatkan, ya. Mengiringi jenazah atau tidak ada jenazah mau dikuburkan kok ke kuburan, untuk apa? Untuk mengingat kematian. Masyru', disyariatkan, boleh. Lagi galau, lagi rakus dunia misalnya, pergi ke kuburan untuk mengingatkan kematian, supaya apa? Semangat dalam beribadah. Bukan ke sana untuk beribadah. Kalau ke sana niatnya untuk beribadah tertentu, maka tidak boleh. Walaupun lillah, walaupun ikhlas lillahi ta'ala, menangis, meneteskan air mata, ya, tidak boleh. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, beribadah di sana baik sholat atau berdoa atau menyembelih, ya, menyembelih lillahi ta'ala di samping kuburan tidak boleh.
walaupun mengucapkan bismillah, walaupun bukan untuk ahli kubur. Saya niat nyembelih di sini bukan untuk orang yang sudah meninggal, bukan. Saya lillahi ta'ala. Cuman tempatnya saja di sini. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian berdoa kepada Allah di sisinya, ya, juga tidak boleh. Atau ibadah-ibadah yang lainnya ini merupakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'ajma'u kadzalik, para ulama juga sepakat ala anna tawafa bil quburi taqarruban ila Allah taala au ila ghairihi muharramun. Para ulama sepakat juga tentang haramnya tawaf, ya, mengelilingi kuburan, walaupun taqarrub ila Allah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah, mereka memasukkan larangan-larangan tersebut, dosa-dosa di atas termasuk dosa besar, minal kabair. Nah, dosa besar itu dia akan mendapatkan hukuman khusus, ya, azab khusus di akhirat. Kemudian yang terakhir, wa hatta ba'dul ulama minal Hanafiyah wa ghairihim al-ijma'u ala annahu la yustahabu safar. Sebagian ulama Hanafiyah dan yang lainnya bersepakat, ya, bersepakat bahwasanya tidak dianjurkan as-safar, tidak dianjurkan safar min ajli ziyaratul qabri, tujuannya untuk ziarah kubur, ya. Ijma, tidak disyariatkan safar. Sebagai ini pembahasan sudah kita sampaikan, ya, niatan untuk safar jauh untuk ziarah kubur, ya. Nah, ini sebagian, walaupun sebagiannya kemungkinan karena dalil umum, ya, dalil umum disyariatkannya untuk ziarah kubur, maka mereka membolehkan. Yang membolehkannya ini juga harus memperhatikan, ya, adab-adab dalam ziarah kubur, jangan sampai terjatuh kepada hal yang dosa. Kenapa kalau kita sebutkan hal-hal ini, ya? Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, berdoa, sholat itu merupakan tata cara ibadah sebelum umat Islam. Tata cara ibadah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dan sudah sunatullah. Nah, sudah sunatullah. Rasulullah SAW mengabarkan tata cara ibadah orang-orang sebelum kita itu akan dilestarikan oleh kaum muslimin. Sekali lagi, ya, tata cara ibadah sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, mau yang syirik, mau yang bid'ah, apapun tata cara ibadah apapun, semuanya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara akan dilestarikan di antara kaum muslimin. Artinya apa? Akan ada di antara kaum muslimin yang akan melakukan hal tersebut, walaupun dilarang, walaupun itu syirik besar, walaupun itu bid'ah, walaupun itu maksiat, akan ada yang melakukannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sehingga kalau kita melihat hal tersebut, kita tambah yakin terhadap sabda Rasulullah SAW agar kita juga lebih semangat untuk menuntut ilmu, mengetahui mana yang benar, mana yang syariat Nabi, mana yang itu pelestarian dari syariat jahiliyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar akan mengikuti, ya, benar-benar kalian itu akan mengikuti thariqah ibadah orang-orang sebelum kalian.
hadwal quddah bil quddah, sejengkal demi sejengkal. Nggak langsung sujud kepada patung, ya, nggak langsung menyembah kepada Yesus misalnya, nggak langsung menyembah salib, enggak. Sejengkal demi sejengkal, sedikit akidahnya digerogoti, pemikirannya, hingga nanti akhirnya akan ada yang sujud kepada patung, menyembah kepada pohon, penyembah matahari, akan ada. Sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhala hujra dabbin la dakhaltuhu, sampai apabila mereka itu masuk ke dalam lubang yang sangat sempit, sudah tahu lubang sempit, napasnya tersengal-sengal, itu pun akan kalian ikuti. Sudah tahu itu tidak enak, sudah tahu itu haram, sudah tahu itu tidak disyariatkan, tetap saja kalian di antara kalian akan mengikutinya. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahudi wal Nasara, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka waspadalah dengan semangat untuk menuntut ilmu. Mungkin ada pertanyaan. Allahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun yang saya tanyakan, bagaimana kalau meninggikan kuburan di tanah milik, karena itu kuburan tanah pribadi. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kalau orang mendatangi hall itu bagaimana modal atau sebenarnya yang mencari-cari makanan atau jajan itu ya. Ya, ini tentang meninggikan kuburan di tempat sendiri. Mau tempat sendiri atau tempat orang lain yang dilarang meninggikan secara khusus itu ya, meninggikan secara khusus yang tadinya sudah rata kemudian ditambahi, entah pakai batu bata, entah pakai semen, entah pakai batu, entah pakai tanah yang lain atau tanah situ, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Melebihi ukuran 1 jengkal, tidak boleh lebih. Itu tujuannya tadi, wah ini kok kuburan kok lain daripada yang lain. Kenapa? Untuk menutup pintu supaya orang itu tidak mengagungkan kuburan tersebut. Ini tujuan Rasulullah SAW seperti itu. Karena awal terjadi kesyirikan adalah mereka itu memuliakan orang-orang soleh dengan cara seperti itu, ya, di majelis-majelisnya tulis nama, dibikin gambar ini, sampai di kuburannya, kemudian macam-macam. Itu diantaranya. Maka Rasulullah SAW menutup pintu supaya tidak terjadi kesyirikan yang besar dari yang kecil, mulai dari menggambar makhluk hidup, mulai dari ini menghijin kuburan, memberi nama, memberikan lampu dan yang lainnya. Itu dalam rangka untuk menutup pintu-pintu untuk menuju kemaksiatan yang lebih besar. Di antaranya itu tidak boleh, walaupun di tempat sendiri. Adapun awal kubur, walaupun sampai tinggi, yaitu awal, ya, karena mungkin di dalamnya kan pertama dikasih itu ya, ada kasih papan, rosisa itu maksudnya sisa, ya itu sisa. Nanti lama-lama kalau sudah turun, nah sudah sesuai dengan apa adanya, jangan ditambahi, ya. Yang dilarang adalah setelahnya ketika sudah jadi rata kemudian ditambahi melebihi 1 jengkal. Kalau 1 jengkal itu hanya pertanda di situ ada kuburan, kan tidak boleh duduk di atasnya, sholat di atasnya, bangun masjid di atas, tidak boleh. Sekedar untuk tanda, nah, sekedar untuk tanda saja bahwasanya di situ ada kuburan, karena ada larangan-larangan, ya. Nah, untuk berlebihannya tidak boleh. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Menghadiri haul itu apa ya? Kalau hadirnya dalam rangka ikutnya, bukan hanya itu, sesuatu yang dilarang ya tidak boleh.
Nah, sesuatu yang dilarang tidak boleh. Kalau kebetulan pas lewat kemudian dikasih sesuatu ya diterima, alhamdulillah rezeki gitu ya. Tapi kalau tujuannya ke sana dalam rangka untuk mensukseskan ya, mensukseskan, membantu, maka tidak boleh. Termasuk ta'awun dalam kemaksiatan, tidak boleh. Nah, ini dalam hal apapun ya, dalam hal apapun kalau itu termasuk ta'awun maka tidak boleh. Ya. Dalam hal yang dosa ya, dalam hal yang dosa, kalau itu kita datang di sana dalam rangka ta'awun maka tidak boleh. Tapi kalau ke sana dalam rangka cari rongsok misalnya, ya Allah alam. Ya. Ada yang lain? Ya. Ini mau tanya, bagaimana hukum sholat yang dilaksanakan di sebuah masjid, akan tetapi di sebelah baratnya itu ada kuburannya. Iya. Bagaimana sholat yang di masjid yang sebelah baratnya ada kuburannya, baik di sebelah barat ataupun di samping, kiri, kanan ya. Kalau itu masih termasuk masjid tidak boleh. Kalau itu masih termasuk tanah masjid ya. Tanah masjid tidak boleh yang pertama. Mau di sampingnya mau di sananya tidak boleh. Harus di luar pekarangan. Kalau itu pekarangan masjid ingin misalnya ingin dijadikan sebagai tempat kuburan, maka harus dipisah. Harus dipisah dengan pembatas, yakni tembok, harus terhalang. Misalnya di sebelah baratnya ada kuburannya, maka harus ditembok untuk menunjukkan ini adalah masjid, wilayah masjid, tidak gabung ya. Harus dipisah, entah itu tembok atau jalan, entah itu jalan setapak untuk lewat, pokoknya pemisah lah, harus terpisah. Mana yang itu masjid, mana yang itu kuburan, harus dipisah. Jangan pisahnya dadah gitu ya, atau batas ini batas sana batas, pokoknya harus benar-benar dipisah oleh tembok atau apa. Nah, tembok. Sebagaimana kuburan Rasulullah SAW itu sudah dilapis 3 ya. Jadi Rasulullah SAW itu dikubur di dalam rumahnya, bukan di masjid ya. Sebagaimana orang mengaku itu Rasulullah dikubur di dalam masjid, tidak. Rasulullah SAW dikubur di rumahnya sendiri, bukan di masjid ya. Walaupun di samping-sampingnya itu masjid, tapi sudah dipisah dengan lapis 3 untuk menunjukkan itu bukan masjid. Makanya kalau ada orang ke sana sholat di situ diusir, tidak boleh. Boleh. Hukum sholatnya Allah alam ya. Sholat yang di situ ada kuburannya, yang pertama dilarang. Dilarang yang pertama berdosa. Yang kedua khilaf ya, apakah di situ termasuk pembatal sholat atau bukan ya, pembatal sholat atau bukan. Setelah kita tahu misalnya kita tahu di situ ada kuburan yang tetap sholat di situ, itu sebagian ulama mengatakan batal, tidak boleh ya. Dia batal dan berdosa tentunya. Ada yang mengatakan ketika sudah tahu sudah sholat akhirnya sudah tidak apa-apa. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah, akan tapi kalau kita sudah mengetahui di situ ada kuburannya, tentunya jangan sampai sholat di dalamnya. Nah, untuk mencari selamatnya, ketika ada khilaf ya, ketika ada khilaf ulama, jangan kita cari enaknya. Yang ini aja lah pendapat ini, ya jangan. Cari selamatnya, cari selamatnya, mana yang lebih selamat. Walaupun misalnya boleh, ini makruh, ya jangan ditinggalkan, jangan dilakukan ya. Apalagi sudah ada yang mengharamkan ya, maka ditinggalkan. Cari selamatnya, karena menghindari sesuatu yang subhat itu lebih terjaga. Orang yang bermudah-mudah di dalam subhat, di dalam khilaf, dia akan terjatuh kepada yang haram. Walaupun di situ khilaf, kalau dia terus-menerus di situ, dia akan terjatuh kepada yang haram. Allahu a'lam. Itu yang lain. Cukup kayaknya ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita sekalian ya, untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan hidayatul irsyad, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama ilmu akidah itu dijaga benar-benar ya, dijaga, dipelihara ya, dan diamalkan, karena akidah itu adalah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.